berjalan menghampirimu, memandang keindahanmu. Ku jadikan tujuanku, ya Allah Bapakku. Ku angkat tangan untukmu sebagai tanda penyerahanku. Di tanganmu seluruh hidupku, pakailah aku. Ini aku seluruh hidupku, hanya untuk kemuliaan-Mu. Segala yang ku punya itu dari-Mu. Ku mau lebih mengasihi-Mu, lebih dalam serahkan nyawaku. Ini hidupku, ku mau lebih untuk-Mu. Lebih lagi, 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 lebih lagi. Ini aku seluruh hidupku, hanya untuk kemuliaan-Mu. Segala yang ku punya itu dari-Mu. Ku mau lebih mengasihi-Mu, lebih dalam serahkan nyawaku. Ini hidupku, ku mau lebih. Ini aku seluruh hidupku, hanya untuk kemuliaan-Mu. Segala yang ku punya itu dari-Mu. Ku mau lebih mengasihi-Mu, lebih dalam serahkan nyawaku. Ini hidupku, ku mau lebih untuk-Mu. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi mengasihi-Mu. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, serahkan nyawaku. Lebih lagi.
Shalom jemaat Tuhan. Bersyukur kita bisa dipertemukan kembali di tempat ini. Kita tahu bersama bahwa semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya minta dengan hormat Pendeta Madia Erika akan membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa, mempersiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kau sungguh Allah kami yang luar biasa. Kami ada sebagaimana kami ada semua atas anugerah Tuhan dalam hidup kami. Yang memberikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan pagi hari ini. Untuk kami bersama-sama dan saudara seiman kami di tempat ini. Memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa, bahkan belajar akan kebenaran-Mu Tuhan. Karena kami percaya dan kebenaran-Mu lah yang menuntun setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kebenaran firman-Mu lah yang mampu mengubah kami Tuhan. Memberikan pengharapan yang baru buat kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa di sorga memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya nanti. Kau juga memberkati dan mengurapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan. Kau juga memberkati semua sidang jemaat-Mu yang hadir, bahkan mereka yang dalam perjalanan ke tempat ini. Mereka juga yang boleh mendengar siaran tunda, dan juga Tuhan Kau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Tahu bahwa hanya Tuhan satu-satunya tempat kita untuk berlindung. Hanya Tuhan sumber kekuatan kita. Ku datang Tuhan, membawa syukurku atas semua berkat-Mu yang Kau berikan bagiku. Katakan, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, membawa rinduku, membawa rinduku. Kasih-Mu besar bagiku, nyata di dalam hidupku. Hanya Kau, hanya Raja di atas segalanya, tiada seperti-Mu. Hanya Kau, hanya Engkau yang bertata di hidupku. Jadilah kehendak-Mu dalamku. Kita angkat pujian ini dari awal dan saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita datang sama-sama kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan. Ku datang Tuhan, membawa syukurku atas semua berkat-Mu yang Kau berikan bagiku. Katakan, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, membawa rinduku, membawa rinduku. Kasih-Mu besar bagiku, nyata di dalam hidupku.
kehendak-Mu dalamku, hanya Kau Tuhan. Oh, hanya Kau, hanya Engkau, Raja di atas segalanya, tiada seperti-Mu, hanya Kau, hanya Engkau yang bertata di hidupku. Jadilah kehendak-Mu dalamku, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau, hanya Engkau, Raja di atas segalanya, tiada seperti-Mu, hanya Kau, hanya Engkau yang bertata di hidupku. Jadilah kehendak-Mu dalamku, yang bertata di hidupku. Jadilah kehendak-Mu dalamku, yang bertata di hidupku, yang bertata di hidupku. Jadilah kehendak-Mu dalamku. Raja di atas segalanya, tiada seperti-Mu, hanya Kau, hanya Engkau yang bertata di hidupku. Jadilah kehendak-Mu dalamku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau, hanya Engkau Raja di atas segalanya, tiada seperti-Mu, hanya Kau, hanya Engkau yang bertata di hidupku. Jadilah kehendak
sepertimu dalamku, hanya Kau Tuhan. Oh, hanya Kau, hanya Engkau, Raja di atas segalanya, tiada sepertimu, hanya Kau, hanya Engkau yang bertata di hidupku. Jadilah kehendak-Mu dalamku, yang bertata di hidupku. Jadilah kehendak-Mu dalamku, yang bertata di hidupku. Jadilah kehendak-Mu dalamku. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Di saat ini kita akan memuji Tuhan. Kita tahu bahwa ketika kita datang di tempat ini, motivasi kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Kita hanya puji nama Tuhan, karena hanya Tuhan yang layak kita sembah. Hanya Tuhan yang layak kita puji. Mari puji Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya. Mari sembah Dia dengan hati bersyukur. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan dengan hati penuh sukacita. Mari angkat suara, puji kebesaran-Nya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan nama-Nya sampai selamanya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan nama-Nya sampai selamanya. Kita ulangi pujian ini dari awal. Mari puji Tuhan. Kita masuk dalam hadirat-Nya. Mari sembah Dia dengan hati bersyukur. Mari puji Tuhan dengan hati penuh sukacita. Mari angkat suara, puji kebesaran-Nya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan nama-Nya sampai selamanya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan nama-Nya sampai selamanya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan nama-Nya sampai selamanya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan nama-Nya sampai selamanya. Kita ulangi pujian ini dari awal. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya. Mari
rukun. Mari puji Tuhan dengan hati penuh sukacita. Mari angkat suara, puji kebesarannya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Fokuskan hati kita untuk menyembah Tuhan. Pikul salibku, kemanapun ku melangkah, setia di samping-Mu Tuhan, menjadi hamba-Mu yang melayani-Mu. Pikul salibku, kemanapun ku melangkah, setia di samping-Mu Tuhan, menjadi hamba-Mu yang melayani-Mu. Tetap setia mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Ku mau tetap setia mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Ku mau tetap setia mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi
pikul salibku. Kemanapun ku melangkah, setia di sampingmu Tuhan, menjadi hamba-Mu yang melayani-Mu. Ku mau tetap setia mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Ku mau tetap setia mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Ku mau tetap, saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Setia mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Ku mau tetap, dan saya serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Setia mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu. Sekali lagi katakan dengan lebih sungguh. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Bersembah Dia lebih lagi. Haleluya. Semuanya demi Engkau Tuhan. Semuanya. Haleluya. Kinalamo ya rasikara ya rasa. Kinalamo ya rasikiara ya rasa. Haleluya. Hanya bagimu hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidupku. Kinalamo ya rasikara ya rasikara lama ya rasa. Kinara lama ya rasikara lama ya rasa. Haleluya. Oh, haleluya.
keyakinan percaya Tuhan yang bertahta di atas pujian umat-Nya. Saat ini Engkau hadir di tempat ini dan memberkati kami semua. Membuka hati kami, pikiran kami, jiwa kami untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Berbicaralah kepada setiap kami masing-masing Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Bisa ya masih? Ya, berapa minggu ini saya sakit saudara ya. Habis itu gantian istri saya yang sakit gitu. Jadi habis istri saya ngerawat saya ngerawat istri saya. Gantian gitu saudara. Puji Tuhan tapi semuanya bisa dilewati. Nah, cuman istri saya masih dalam kondisinya agak lemah jadi belum bisa ikut saudara ya, minggu depan pasti kayaknya udah ya. Baiklah, mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-16 mulai ayat yang ke-19. Injil Lukas dalam Perjanjian Baru pasal yang ke-16 kita akan baca mulai dari ayat yang ke-19 ya. Mari kita perhatikan ayat-ayat firman Tuhan ini. Kalau di Alkitab saya nih tulisannya warna merah ya saudara. Artinya ini adalah ucapan dari Tuhan Yesus. Ya, di Alkitab yang terbaru baik di aplikasi maupun yang di buku, ucapan Tuhan Yesus langsung tuh biasanya warnanya beda ya dengan kalimat-kalimat dari yang bukan Yesus. Nah, ini kata-kata dari Yesus sendiri. Mulai ayat 19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Kemudian selanjutnya, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Borok itu luka ya, luka yang gak sembuh-sembuh, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, si Lazarus itu mati, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Oh, berarti nggak ada malaikat yang bawa ini ya istilahnya. Kalau Lazarus tadi mati dijemput sama malaikat. Yang orang kaya ini mati langsung dikubur. Ternyata setelah dikubur dia apa? Sementara ia menderita sengsara di alam maut, makanya nggak ada malaikat jemput, saudara. Ternyata dia disedot sama alam maut gitu ya dan menderita. Lautan api di situ. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus yang miskin itu tadi, ya kan? Lagi ngapain Lazarus itu, saudara? Lagi duduk di pangkuan Abraham. Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, orang kaya ini bilang, katanya, Bapak Abraham mempunyai, oh bukan itu lagu ya saudara. Ini dia bilang, Bapak Abraham, kasihanilah aku, kasihan aku nih. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kita, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Nah, ini perhatikan ayat-ayat selanjutnya ini. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh.
agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian apa? Musa dan para nabi. Maksudnya itu Taurat, ya, firman Tuhan. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jika kita tahu apa yang sesungguhnya berharga dalam hidup ini, maka kita tentunya akan mengarahkan hidup kita kepada yang berharga itu. Betul nggak? Kalau memang kita tahu apa yang berharga, saudara. Ya, sebagai contoh, ya kayak saya kemarin sakit, ya. Saya lihat orang sehat itu berharga, betul nggak? Pengen banget tuh, aduh enaknya jadi orang sehat gitu loh saudara, karena saya sakit. Ya. Mungkin juga contoh yang lain, ada orang miskin, ya lihat orang kaya, aduh enaknya jadi orang kaya. Maka dia akan berusaha untuk jadi kaya. Ini contoh dulu ya saudara, ya kan? Karena dia tahu apa yang berharga, ini menurut dia, gitu kan saudara kan? Menurut dia itu yang berharga. Ya, kemudian orang yang menghargai orang pintar, ada juga. Ya, dia lihat ada orang pintar, waduh saya ingin jadi orang seperti itu yang dianggap berharga, maka dia akan kejar, ya kan, dia akan sekolah, dia akan, ya, apapun yang kita anggap berharga, maka secara tidak sadar atau mungkin dengan sadar, kita akan mengarahkan hidup kita ke arah situ, saudara. Tetapi yang sedihnya, ada satu hal yang sangat berharga yang kadang-kadang orang lupa, ternyata orang tidak menganggapnya berharga, ya kan? Dan tidak memperhatikannya dan tidak mengarahkan hidupnya ke arah yang sangat berharga itu. Yaitu apa saudara? Ya sudah jelas, yaitu Tuhan Elohim Yahweh, Allah Bapa kita, melalui Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang sebenarnya sangat berharga dalam hidup kita. Tetapi yang sedihnya adalah kita tidak mengarahkan hidup kita ke arah yang berharga itu. Banyak kemungkinan dan banyak sebabnya. Ya, tentunya sebab yang pertama adalah tidak menganggap Tuhan itu sebagai satu-satunya yang paling berharga. Udah itu aja satu-satunya penyebab sebenarnya, ya kan? Kenapa kita melihat orang hidup sembarangan? Kenapa kita melihat orang begitu gampangnya berbuat dosa? Kenapa kita bisa melihat orang yang sepertinya memang tidak bertuhan, walaupun di KTP-nya ada agama Kristen, tetapi kelakuannya jauh lebih buruk daripada orang yang tidak mengenal Tuhan? Karena dia tidak menganggap berharga Kristen itu, ya kan? Karena dia tidak menganggap berharga, sungguh-sungguh berharga Tuhan itu. Itu kan suatu keanehan sebenarnya. Sebagai contoh, saya sakit ya, dan saya lihat orang sehat, saya sangat ingin menjadi sehat kan gitu saudara, ya kan? Sangat ingin, karena saya tahu itu sangat berharga bagi saya yang waktu itu sakit, ya kan? Tapi kenapa kita tidak sangat menganggap Tuhan itu berharga? Padahal kalau kita tahu setelah kita mati nanti seperti apa yang dialami oleh perumpamaan ini, yang berharga itu yang menentukan kita di pangku Abraham atau kita masuk ke, di sini dikatakan apa? Kepanasan dia, lautan api. Yang menentukan itu siapa? Tuhan yang menentukan. Kenapa ya saya bertanya-tanya ini sama Tuhan sebenarnya waktu saya sakit kemarin ya, ada hikmahnya juga. Kenapa orang yang sakit sangat rindu untuk jadi sehat, betul nggak saudara? Tapi kenapa orang yang tahu bahwa dia akan mati nih tidak merindukan kehidupan setelah kematian itu, malah hidupnya sembarangan? Ya, itu yang mau kita sharingkan sekarang. Jangan sampai terjadi dalam hidup kita, amin saudara-saudara. Apalagi kita yang sudah ke gereja, apalagi kita yang sudah Kristen, yang sudah punya akses langsung kepada Tuhan. Kalau sampai kita tidak menganggap Tuhan itu berharga, aduh kasihannya. Lebih kasihan daripada orang kaya dalam perumpamaan ini. Karena kita punya aksesnya, kita punya caranya, kita punya jalannya, dan kita punya Tuhannya.
Kalau saudara duduk di sini dan saya yang sedang berdiri ini tidak menganggap Tuhan sangat berharga dan tidak mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, sangat-sangat disayangkan, saudara. Ya kan? Tapi masih ada waktu, kita mau belajar dari perumpamaan ini. Perumpamaan ini diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita untuk mengajar kita, untuk mengarahkan hidup kita ke arah yang benar, saudara. Dari pertama ya kan, kita mau baca lagi. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus di ayat yang 19, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Maka dari itu di GSKI ini kita tidak mengejar kemewahan, ya kan saudara? Sukaria dunia tidak kita kejar, saudara. Jubah ungu yang melambangkan kekuasaan, jabatan, posisi, kita tidak kejar. Ya, ini adalah pelajaran yang pertama. Tetapi Pak, masa tidak boleh punya uang banyak? Boleh. Masa tidak boleh punya jabatan? Kalau bisa boleh, saudara. Raihlah jabatan setinggi-tingginya dan bekerjalah untuk uang yang sebanyak-banyaknya. Tetapi bukan itu motivasi utamanya. Ya, itu pelajaran pertamanya. Karena sesungguhnya sesuatu yang dianggap berharga oleh dunia ini tidak menentukan nasib kita setelah kita mati. Tetapi kalau Tuhan percayakan itu uang yang banyak, puji Tuhan dong. Kalau Tuhan percayakan kita jabatan yang tinggi, puji Tuhan. Tetapi bagi saudara yang punya uang banyak dan saudara yang punya jabatan yang tinggi, ingat-ingat kisah ini, bahwa jabatanmu yang tinggi dan uangmu yang banyak, kalau tidak diarahkan kepada Tuhan, maka itu akan menjadi sia-sia. Dan bagi kita yang jabatannya nggak tinggi, ya kan saudara? Dan bagi kita yang tidak punya uang, jangan berkecil hati, betul nggak saudara? Jangan berkecil hati karena justru kita kemungkinan besar, kalau semakin saudara tidak punya uang, semakin saudara, loh ini firman Tuhan, semakin saudara kemungkinan besar seperti Lazarus masuk surga. Istilahnya begitu, saudara. Jadi jangan kecil hati. Jangan kemudian saudara berkata, aku mau punya uang lebih banyak tapi dengan cara yang tidak halal. Betul nggak saudara? Jangan kemudian saudara mengejar jabatan dengan cara mengorbankan Tuhan. Itulah maknanya yang dasar, yang basic, yang harus kita mengerti. Nah kemudian di sini ada Lazarus. Ayat yang ke-20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan luka, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Aneh ya saudara. Ada orang kaya yang hidup dalam kemewahan, tapi di pintu rumahnya, bahkan dia duduk dekat meja makannya. Tuhan Yesus perumpamakan ada orang miskin seperti Lazarus. Maknanya apa bagi kita, saudara? Maknanya bagi kita yang mempunyai Tuhan yang berharga, ya, Tuhan bisa menempatkan Lazarus dalam hidup kita. Itu maknanya, saudara. Saya menganggap kita, apalagi dalam sinode kita GSKI ini, kita harusnya sudah kaya secara rohani. Betul, karena pengajaran kita, ya, puji-pujian kita, itu next level. Saudara nggak perlu ke gereja lain. Saya yang udah pernah ke gereja lain ya, jadi saya ceritain aja saudara. Kita ini beda, tingkatannya jauh lebih tinggi. Saya bisa yakinkan itu saudara, betul. Mohon maaf ya, gereja lain tuh masih ngemis-ngemis sama Tuhan. Coba lihat dari puji-pujiannya itu saudara. Betul saudara, kasihanilah aku Tuhan, berkatilah aku Tuhan. Itu puji-pujiannya mengemis saudara, dalam tanda kutip. Kita enggak udah, kita mengagungkan ya kan, kita menyerahkan hidup kita. Kalau puji-pujian di tempat lain ini mohon maaf saudara ya, ini saya mohon maaf sekali lagi, beda saudara. Betul saudara. Jadi seharusnya secara rohani kita mempunyai standar yang sesuai dengan firman Tuhan dan seharusnya kita menjadi kaya secara rohani, secara mental, secara kekayaan yang berasal dari Tuhan. Kita sudah kaya harusnya. Kalau kita sungguh-sungguh mengikuti
pengajaran dari gembala sinode kita terus dengar YouTube, ya, pengajarannya, doa malamnya. Wah, semuanya itu kekayaan rohani yang tiada tara, saudara. Dan Tuhan menempatkan kita Lazarus ya saudara ya. Ini maknanya yang Lazarus duduk dekat meja makan itu ya. Di mana kita harus membagikan itu sebenarnya. Kita harus membagikan apa yang kita dapat, jangan kita simpan sendiri, saudara. Nanti jadi apa? Kembung, ya kan? Jadi kembung kalau kita terus nyedot sendiri tanpa kita keluarkan untuk memberkati orang lain. Dan Tuhan pakai berbagai macam cara, saudara. Tidak harus seperti saya berdiri di mimbar kemudian ngomong kepada saudara. Tidak harus seperti ini. Bahkan yang survei membuktikan, ya kan? Yang paling efektif bukan dari mimbar, saudara, ternyata. Tapi yang paling efektif dari hidup sehari-hari, saudara. Itu yang paling efektif. Saudara mau menyebarkan remah-remah roti, bahkan makanan roti yang bergizi, ya. Kekayaan Tuhan yang saudara sudah dapat nih. Tuhan ingatkan ini kepada saya ya, untuk kita jemaat GSKI ini. Walaupun kursinya tidak penuh, saudara, tapi kita memiliki kekayaan yang melebihi gereja lain yang kursinya penuh. Betul, saudara. Dan dari kita yang ada sekarang ini banyak sih menurut saya, ya kan. Kalau kita menjalankan fungsinya dengan baik, menyebarkan ya kekayaan dari Tuhan ini kepada orang lain melalui sikap hidup kita, betul nggak, saudara? Melalui tutur kata kita, ya kan? Melalui pengalaman hidup kita, melalui saudara difitnah tidak balas fitnah, melalui saudara disakiti saudara balas mengasihi, ya. Seperti itu saya nyatakan lebih efektif daripada khotbah di mimbar. Yang setuju katakan amin. Amin, ya. Lebih efektif, saudara. Dan saudara akan lebih dianggap menjadi pelayan Tuhan di mata Tuhan daripada saya yang sedang ngomong di atas mimbar ini. Orang dunia melihat ya, banyak yang tahu saya pendeta, saudara. Seperti kemarin saya main bola gitu, dipanggilnya Pak Pendeta terus ya, walaupun sebenarnya teman-teman aja gitu ya. Ya. Tapi akan lebih masuk kepada mereka kalau keluarga mereka yang menunjukkan. Bukan saya sebagai pendeta, bukan. Ya enggak? Akan lebih masuk kalau ada rekan kerja mereka. Akan lebih masuk kalau ada saudara, keponakan, sepupu. Ya. Kalau misalnya lihat saya ngomong di sini atau di YouTube, mungkin mereka bilang siapa sih orang ini gitu ya kan. Tapi kalau mereka bisa melihat hidup saudara sehari-hari, misal sepupuku nih, dulu kayaknya nggak kayak gini nih orang gitu ya kan, bener nggak, saudara? Kemudian kenapa ya dia sekarang berubah ke arah yang lebih baik, maksudnya ya kan? Dia sekarang jadi baik loh. Setelah ditelusuri, orang penasaran loh, orang kan banyak yang kepo sekarang ya, saudara ya. Maka mereka akan lihat, ini orang kenapa jadi baik. Dan mereka, ternyata nonton YouTube Truth ID terus. Misalnya ya kan. Nah ini saudara, perhatikan nih ya. Perhatikan, hanya perlu 1-2 kalimat orang dengar YouTube, dengar khotbahnya Pak Eras untuk dia bisa berubah. Dan itu saya saksikan udah beratus-ratus kali, betul, saudara. Hanya perlu 1 kalimat, 2 kalimat dari gembala sinode kita Pak Eras. Orang dengar atau orang lihat, itu dia langsung bisa berubah gitu. Ya saudara ya. Dan bagaimana caranya supaya orang bisa lihat Pak Eras? Dari kita, saudara. Ya. Dari kita, dari sikap hidup kita. Sekali lagi saya akan ulang-ulang terus ini ya. Dari tutur kata kita. Kalau saudara misalnya ngajak orang nonton Truth ID tapi sambil minum anggur orang tua, sambil ngerokok gitu kan, saudara terus ngomong, kan biasanya kalau kumpul-kumpul gitu kan saudara ya kan, sambil ngerokok, minum anggur, nonton lah Pak Eras di YouTube gitu. Orang mau nggak saudara kira-kira? Iya apa sih gitu ya, yang ngajak kok kelakuannya kayak gini gitu ya. Nggak bisa, orang nggak bakal mau. Tapi kalau orang lihat, ya, dulu dia penjudi,
suka main cewek gitu kan. Misalnya ini ya kan, ada orang misalnya seperti itu. Tiba-tiba dia berubah. Ya kan, karena kita injili, karena kita layani mungkin. Dan kemudian akan merembet ke orang lain. Orang lain lihat dia berubah. Biasanya dia bikin onar dalam keluarga. Sering ada rapat keluarga, kenapa? Karena dia bikin onar gitu misalnya ya. Bikin masalah terus ya, sering-sering rapat keluarga bukan untuk fellowship, tapi untuk ngomongin anak yang satu ini misalnya. Saudara. Tapi dia berubah misalnya karena suara kebenaran. Nah itu akan lebih efektif. Saudara. Pada waktu dia sudah berubah, kemudian dia bilang, gara-gara saya nonton Truth ID misalnya itu. Gara-gara saya masuk GSKI Bukit Raya. Itu akan lebih efektif. Jadi saya mengajak. Saya tidak pernah sekalipun menganggap ada namanya imam dan jemaat awam. Pernah gak saya khotbahin itu ya? Gak ada lagi tingkatan itu di zaman perjanjian baru ini, saudara. Pendeta bukan pendeta. Tidak ada bedanya di hadapan Tuhan. Saya tidak pernah menganggap saudara lebih rendah rohaninya dari saya. Serius saudara. Saya menganggap kita setara dan saya beriman kita setara. Sehingga apa yang saya lakukan ini saya harap saudara lakukan juga. Menginjili melalui apa yang saudara bisa lakukan. Betul gak saudara? Ya kan? Menginjili dengan cara yang Tuhan berikan kepada saudara masing-masing pasti ada. Pasti. Ya, mungkin dengan bikin makanan, Bu, makanannya enak kemarin tuh ya, beberapa minggu yang lalu tuh ya, yang dibagi-bagi ke kita itu ya. Ya kan? Dengan bagi makanan orang tersentuh hatinya, ya kan? Bisa. Aduh saudara, makanya saya katakan, kadang hanya dengan 1-2 kalimat yang orang dengar, orang bisa langsung berubah seketika saudara. Dan meninggalkan dunia ikut Tuhan sungguh-sungguh. Itu sudah terjadi beratus-ratus bahkan beribu-ribu kali. Jadi jangan anggap remeh ucapan yang keluar dari mulut saudara pada waktu saudara sedang kumpul sama keluarga ya. Jangan anggap remeh itu. Apa yang saudara omongkan, apa yang saudara WhatsApp-kan di grup. Hati-hati saudara. Ya. Makanya tuh saya paling jarang respon di WhatsApp. Saya takut saudara ya. Kadang-kadang bahasa tulisannya ini sudah terjadi, bahasa tulisan dengan bahasa orang baca tuh beda loh. Beda saudara, betul. Orang nulisnya maksudnya apa ya kan, yang baca nangkepnya beda saudara. Makanya saya sangat-sangat menghindari ya seperti itu ya. Di grup manapun saudara, saya sangat-sangat kurang respon. Saya takut saudara. Ya mendingan telepon langsung lah, ngomong gitu kan. Kalau ada keperluan tuh betul saudara, supaya jelas gitu. Hati-hati saudara. Ya hati-hati. Nah kemudian kita lanjutkan. Ayat yang ke-25 saudara, dari Lukas ayat yang 16, pasal yang ke-16 ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Kalau dengar ayat ini gimana saudara, masih mau mengejar yang enak-enak menurut dunia? Masih mau saudara? Ini Tuhan Yesus loh yang berkata. Bukan orang lain, tapi Tuhan kita sendiri. Sedikit banyak kita bisa melihat prinsip dari yang Tuhan inginkan. Bahwa Tuhan tidak ingin kita mencari kesenangan dunia. Ya, ini dari ayat ini kita bisa lihat. Maka itu saudara, kalau saudara hidup tertindas, kalau saudara hidup menderita, syukurilah itu saudara. Bukan syukur bukan, tapi mengucap syukurlah. Kalau saudara berada dalam posisi saudara sedang menderita, saudara sedang kekurangan, saudara yang mengalami hal-hal yang tidak baik menurut dunia loh ya, menurut dunia ini kan. Sedangkan Lazarus mengalami yang buruk, kata Tuhan di sini. Saudara jangan kecil hati, jangan putus asa. Saya bingung. Ada orang yang sudah kena masalah malah jauh dari Tuhan. Salah, itu terbalik saudara. Pada waktu saudara kena masalah, justru itu adalah kesempatan untuk Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Ya. Dan saudara harus rela. Saudara. Jangan cepat-cepat minta Tuhan ambil masalah ini, jangan. Saudara, ya kan?
Karena kita ingat Lazarus ini, hidupnya menderita, mau makan aja susah, saudara. Selain makan susah, hidupnya penuh dengan luka, borok. Borok itu luka yang gak sembuh-sembuh, saudara. Belum cukup lagi di situ, saudara. Firman Tuhan katakan tadi yang kita baca, anjing-anjing menjilat luka-lukanya, saudara. Bayangkan, saudara, lengkaplah sudah penderitaan itu. Jadi kalau ada saudara yang merasa sekarang, kenapa hidupku menderita terus ya? Setelah penderitaan yang satu ada lagi penderitaan yang lain. Kenapa nih kayak Tuhan gak ada aja? Justru salah itu, saudara. Justru karena Tuhan ada, makanya Tuhan izinkan penderitaan itu ada terus. Saudara pikir saya gak menderita? Saudara pikir saya hidup enak ya? Ada ini, ada itu, ada fasilitas ini, ada uang. Wah, saudara gak tahu kan penderitaan saya gitu ya, saudara ya. Saya ini konstan, saudara, menderita sampai sekarang tuh tidak pernah berhenti penderitaan saya, saudara. Tapi saya rela. Karena saya tahu itu adalah indikasi dan standar bahwa Tuhan masih mengasihi saya. Bagi saya gitu, saudara. Dan itu saya bersyukur. Saya bersyukur, saudara. Setiap saya doa malam sebelum tidur saya selalu berkata, saya mengucap syukur untuk apapun yang terjadi. Walaupun kejadian yang gak enak, walaupun itu penderitaan, saya tetap mengucap syukur. Dan bangun pagi tadi juga saya berdoa. Saya mengucap syukur duluan. Untuk apapun yang akan terjadi hari ini, saya sudah mengucap syukur duluan dari tadi pagi, saudara. Betul, saudara. Jadi apapun yang terjadi, saudara, kejadian apapun yang akan terjadi hari ini, saya sudah mengucap syukur duluan. Dan saya akan mengucap syukur lagi nanti malam. Sekalipun kejadian itu sangat-sangat membuat saya menderita, saya akan tetap mengucap syukur. Nah, kata Abraham di ayat yang ke-31 kita loncat, saudara. Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ini, saudara. Kesaksian Musa dan para nabi, maksudnya Tuhan Yesus di sini adalah Taurat yang pada saat itu perjanjian lama. Jadi orang kaya ini yang masuk neraka ini berkata kepada Abraham, tolong bangkitkan Lazarus dan suruh ke rumah karena masih ada 5 orang saudaranya, ya kan? Ya kan, saudara? Supaya saudara-saudaranya itu tidak mengalami kesiksaan abadi seperti yang dia alami. Artinya apa buat kita, saudara? Artinya adalah bahwa Tuhan memberikan tanggung jawab untuk menginjil, untuk mengabarkan kabar baik, itu bukan kepada orang yang bangkit dari antara orang mati, saudara. Tapi bagi kita yang masih hidup. Itu artinya, saudara. Karena Tuhan bilang, kalau kesaksian Musa dan para nabi tidak bisa meyakinkan mereka, orang yang bangkit dari kematian pun tidak akan bisa meyakini mereka. Sekarang ini sudah terbalik, saudara. Mohon maaf sekali lagi saya tidak menyerang satu oknum ataupun satu gereja, betul nggak? Sekarang, ya, orang berlomba-lomba masuk gereja untuk lepas dari masalah, betul nggak, saudara? Ya, orang berlomba-lomba untuk istilahnya menjadikan gereja itu tempat mereka bisa menikmati kesenangan dunia. Itu kenyataan, saudara. Iya nggak, saudara? Kasih perpuluhan maka engkau tingkap langit akan dibuka. Kan gitu, saudara. Berilah maka engkau akan diberi suatu takaran yang diguncang-guncangkan, ya kan? Berilah maka engkau akan dikembalikan berapa kali lipat, saudara? 10 kali lipat, 30 kali lipat, 100 kali lipat, saudara. Itu dikumandangkannya di mana? Di gereja. Untungnya bukan di GSKI, saudara. Karena itu justru semakin mengaburkan Injil yang sesungguhnya, saudara. Tapi kita punya tanggung jawab moral di sini, di ayat yang ke-31 ini, untuk memperbaiki hal itu. Bukan kepada gereja lain, tapi kepada orang-orang yang berinteraksi dengan kita masing-masing. Ya. Bukan kita masuk ke gereja itu dan kita berkata, kamu tidak benar. Enggak kayak gitu cara kerja Tuhan. Pengajaran ini harus dihentikan gitu, yang enggak juga. Ya.
Pak itu Pak, tapi kemarin itu Pak di tempat Pak Eras ada kesembuhan ilahi Pak Yosafat. Kita pernah ngundang Pak Yosafat saudara di Kalimantan Tengah. Dengan kompak dulu, saya ingat sekali. Dan memang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri waktu itu saudara. Yang pakai kursi roda, itu pulang kursi rodanya sudah dilipat semua. Itu karunia-Nya Pak Yosafat. Itu Pak buktinya tuh Pak Eras di sana, di gereja sana. Memang, tapi di GSKI sudah ada basicnya, betul enggak? Sudah ada basicnya bahwa bukan kesembuhan yang diincar. Tapi kalau memang Tuhan pakai, ya kan, Pak Yosafat itu untuk menyembuhkan, puji Tuhan. Tapi kita basicnya sudah kuat, bukan itu yang kita cari. Kalau kita mau ya tiap minggu aja adain gitu, betul enggak? Tiap minggu aja adain itu. Tapi enggak, itu kan cuma sesekali saja. Kita pun bisa di sini, enggak apa-apa kita undang atau kita adakan, ya, khusus untuk penyembuhan orang sakit. No problem saudara. Tapi kita harus bekali dengan firman Tuhan yang benar. Itu saudara. Dan itu saya mau tegaskan, bukan tanggung jawab ibu gembala kita, bukan tanggung jawab saya sendiri maksudnya ya, bukan tanggung jawab aktivis untuk mengabarkan berita ini. Tapi harus juga jadi satu passion atau suatu keinginan dari saudara untuk bisa mengabarkan kesaksian Musa dan para nabi. Karena ini firman Tuhan katakan, kesaksian Musa dan para nabi ini harus disebarkan supaya orang tidak seperti orang kaya itu, tidak masuk dalam kebinasaan kekal. Ya saudara ya, itulah yang harus kita lakukan. Kenapa saudara? Kenapa kita harus merenggut jiwa-jiwa ini? Kenapa kita harus proaktif? Kita tidak bisa menunggu. Ya, kita tidak bisa bilang gini, pintu gereja kita buka lebar-lebar dan kita nungguin orang masuk ke dalam gitu saudara. Tidak bisa saudara, waktunya ya. Waktunya kita untuk menjangkau mereka. Dan Tuhan berikan ini luar biasa waktu saya sakit kemarin. Ya. Takutnya banyak orang yang sudah meninggal duluan sebelum kita jangkau saudara. Kita akan buka sekarang, mengapa sih banyak orang kok susah untuk mengenal Tuhan? Mengapa sih, kenapa banyak orang tuh kayaknya susah mengarahkan hidupnya ke hal yang berharga? Harusnya ya di awal, ingat di awal kita sudah belajar, kalau orang tahu itu berharga pasti dikejar. Ya kan? Tapi kenapa ini enggak dikejar gitu? Mari kita buka saudara. Di dalam Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-7 saudara. Amsal 27 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Orang yang kenyang menginjak-injak madu. Tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Kalau kita kenyang, saudara, kita kenyang banget ya, makan 2 atau 3 piring, saudara ya kan. Kemudian ada orang yang menawarkan, misalnya apa? Saya suka pizza, misalnya ya kan. Tapi saya udah makan 3 piring, saudara ya, sampai buncit perut gitu ya. Kemudian ada orang datang bilang, Kak Israel nih ada pizza kesukaan Kak Israel gitu ya. Kira-kira saya makan atau enggak saudara? Enggak akan saya makan, karena saya sudah kenyang. Pizzanya berharga saudara, berharga banget, enak nggak? Nyam-nyam gitu ya. Tapi akan saya tolak, kenapa? Karena saya sudah kenyang. Tapi sebaliknya, ya, habis puasa, misalnya ya. Habis puasa gitu kan, waktunya buka, nggak ada pizza saudara. Yang ada apa? Sayur pare. Saudara tahu sayur pare? Sama apa? Sama rebusan daun pepaya. Sama nasi putih. Saya makan nggak saudara? Saya akan makan dengan lahapnya. Karena apa? Karena lapar. Oke saudara. Tuhan berharga. Tuhan berharga. Kenapa orang nggak kejar? Karena sudah
kenyang sama apa? Sama dunia. Gitu, saudara. Nah ini untuk kita ya, untuk kita sekarang, untuk kita dulu. Saudara mau ngejar Tuhan, tapi saudara mengenyangkan diri saudara sama dunia, nggak akan bisa masuk. Ya. Palsu, ya saudara. Tuhan datang, ini aku gitu ya. Tapi kalau kita sudah kenyang sama dunia, kita akan injak-injak. Loh ini firman Tuhan loh, betul nggak? Orang yang kenyang menginjak-injak madu. Tuhan tuh seperti madu, betul kan? Seperti madu yang manis, itu ada ayatnya saudara. Tuhan tuh seperti madu yang manis, yang menyegarkan, yang madu ada khasiatnya, memberikan kita kesehatan. Tapi akan diinjak-injak orang yang sudah kenyang dengan dunia. Ya saudara ya. Maka itu firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena Tuhan tahu banyak orang yang memuaskan rasa lapar dan hausnya itu dengan hal-hal duniawi. Mengenyangkan dirinya dengan uang, betul nggak saudara? Dengan hobinya, dengan kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu bisa mengenyangkan saudara? Bisa banget. Orang ada yang merasa aman kalau uang masuk. Waktu dilihat gajinya masuk. Wah dia merasa lebih tenang daripada waktu akhir bulan. Ada orang seperti itu, betul gak saudara? Ada, jadi dia merasa kenyang kalau dia terima uang. Jadi waktu dia banyak uang, perhatikan saudara. Dia gak merasa butuh Tuhan. Ada gak orang seperti itu? Ada, saya pun seperti itu dulu saudara. Iyalah, kalau banyak uang merasa aman, ya kan? Kalau lagi tersalur hobinya atau kesukaannya, banyak saudara ya, mancing kah, olahraga kah? Saya juga kalau nggak jaga-jaga diri saya saudara, olahraga itu bisa jadi berhala buat saya saudara. Saya sangat suka olahraga itu saudara. Setiap hari itu saya bisa olahraga. Bahkan sehari dulu pernah saya olahraga sampai 3 kali saudara. Dulu saudara ya kan. Tapi sekarang saya tidak terikat. Istilahnya kalaupun nggak olahraga saya santai saudara. Saya santai. Kalaupun memang ada keperluan lain, saya nggak bisa olahraga hari ini, ya nggak masalah, kenapa? Gitu ya kan? Nah itu tanda berarti sudah lepas gitu kan? Karena orang yang masih terikat tandanya, kalau dia tidak lakukan hal itu, dia merasa gelisah saudara. Gitu ya, merasa kesal, merasa kecewa, merasa marah gitu ya kan. Kalau sesuatu yang diinginkannya tidak terpenuhi. Nah itu tandanya sudah terikat. Ini yang hal dunia maksudnya ya. Bukan hal rohani, bukan. Ini kita masih ngomong hal dunia. Bahayanya adalah pada waktu saudara melakukan itu dan saudara merasa dipuaskan hal duniawi ini, saudara merasa kenyang. Merasa kenyang, maka dari itu waktu Tuhan datang melalui Truth ID gitu kan, melalui apapun, itu akan sangat sulit masuk karena saudara sudah kenyang dengan hal-hal dunia. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah jadikanlah dirimu lapar akan kebenaran. Orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Firman Tuhan itu pahit, saudara. Betul. Apalagi kalau Pak Eras, gitu kan, tajam, setajam silet, gitu ya. Ya kan, saudara, bisa mengiris kedagingan kita. Betul nggak, saudara? Firman Tuhan yang di Truth ID itu. Bahkan saya yang sudah bertahun-tahun dengar pun sampai sekarang masih merasa teriris. Ya. Dengan kalimat-kalimat ya itu saudara. Mengiris kedagingan sampai rasanya sakit. Tapi karena saya lapar, ya perhatikan ini saudara. Karena saya lapar, maka itu bagi saya jadi manis.
Yang waktu doa malam hari Jumat itu ya, saya dengar kata-katanya Pak Eras tuh yang masuk. Ya waktu habis penyembahan tuh sebelum renungan dia ngomong gini saudara. Waktu di doanya itu Pak Eras bilang, puji-pujian ini dibawa sama malaikat penyembah ya, masuk ke tahta Bapa. Itu mengiris saya sangat dalam saudara. Karena saya lama banget nggak dengar kata-kata itu saudara. Iya saudara. Ya, jadi betapa pentingnya penyembahan dan pujian. Ya, saya punya bahan setebal ini untuk pujian dan penyembahan saudara ya kan. Karena saya pemain musik saudara ya. Nanti ada waktunya ya saudara untuk kita sharing mengenai hal itu. Mengenai bagaimana pujian penyembahan kita dibawa malaikat penyembah sampai ke tahta Tuhan. Bagaimana Tuhan bertahta di atas pujian. Bukan sembarang pujian saudara ya. Hanya pujian-pujian tertentu yang bisa dibawa oleh malaikat penyembah masuk ke tahta Tuhan. Kalau saudara puji-pujiannya cuma sekedar nyanyi, gitu mana bisa dibawa sama malaikat penyembah saudara. Ya, tapi kadang orang yang nggak ngomong saudara, tapi hatinya nyanyi meneteskan air mata. Jenis kayak gitu yang bisa dibawa sama malaikat penyembah sampai ke tahta Tuhan. Nah itu nanti materi khotbah tersendiri saudara ya. Ini kita sedang membicarakan masalah madu sama pahit ya saudara ya. Pahit rasanya. Kalau kita dengar firman Tuhan yang terlalu keras mungkin. Tapi kalau kita lapar itu jadi manis saudara. Jadi manis. Saudara kalau ditegur sama ibu gembala, ya kan? Itu mungkin rasanya pahit, betul nggak saudara? Tapi kalau saudara lapar pengen hidup benar, pengen berubah ke arah yang lebih baik, maka teguran yang mungkin keras dan pahit itu harusnya jadi manis. Amin saudara? Harusnya jadi manis. Jadi madu saudara, yang mengobati saudara, yang membuat kita sejuk. Kalau memang motivasi kita mau berkembang, memang mau dekat sama Tuhan. Melalui hal-hal yang pahit itu. Kalau kita melaparkan diri kita sendiri, kita lapar pada waktu kita ibadah, kita lapar saudara. Ayo Pak Eras ngomong apa ini gitu ya, lapar gitu saudara. Maka walaupun yang keluar dalam tanda kutip sepertinya pahit, tajam, keras, tapi itu jadi manis. Ya, Amsal 27 ayat 7 ini jangan lupakan saudara. Jangan lupakan ini saudara. Ya kan? Jadi itu bisa kita nilai. Kalau ada orang ditegur ngambek, bahkan sampai keluar dari gereja atau apa, wah udahlah. Berarti dia sudah dikenyangkan dengan hal lain, udah jelas aja itu indikasinya. Berarti dia tidak lapar akan kebenaran. Ya saudara ya. Jadi mari kita jadikan diri kita lapar. Jangan menjadi kenyang dengan dunia ini. Amin saudara. Jangan mengenyangkan diri. Ya anak muda main game boleh. Tapi jangan sampai kenyang. Ya. Yang nonton juga mungkin ada anak muda ya. Main game sampai kenyang, firman Tuhan gak masuk. Saya jamin itu ya saudara ya. Dan kita yang dewasa mungkin apa yang bikin saudara kenyang dari dunia tinggalkan itu. Ya. Saudara merasa kalau gajian merasa aman kenyang, no, tidak ya. Punya uang ataupun tidak punya uang rasanya harus sama. Amin saudara, harus sama, itu indikasinya saudara. Harus tetap berserah sama Tuhan. Ya. Pada waktu punya uang banyak harus tetap rasanya sama dengan pada waktu kita, aduh besok makan apa gitu ya. Rasanya harus sama saudara di hadapan Tuhan. Itulah indikasinya bahwa kita lapar sama Tuhan. Pokoknya mau makan mau enggak, saya perlunya cuma Tuhan. Mau ada duit mau enggak ada duit, saya enggak peduli. Yang penting saya dapat Tuhan. Orang yang kenyang menginjak-injak madu. Jangan jadi kenyang dengan dunia ini. Karena madu yang sesungguhnya adalah Tuhan. Itulah yang perlu kita dapatkan. Sebagai ayat yang terakhir saudara. Lukas pasal yang ke-12.
Mulai ayat yang ke-16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan lagi, ya kan? Diawali dengan perumpamaan, kita akhiri dengan perumpamaan juga untuk sharing firman Tuhan pagi hari ini. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Perhatikan ya, inilah yang dia sudah rencanakan ini. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat 20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Ayat 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, jelas nggak kira-kira ini saudara? Ini memang perumpamaan, tapi yang ini sangat jelas, saudara ya kan? Dan mengumpulkan harta yang dilakukan, menimbun harta yang dilakukan oleh orang kaya ini tidak hanya berbicara mengenai uang, saudara. Ya, tidak hanya berbicara mengenai harta. Tapi ingat tadi di Amsal, orang yang kenyang akan dunia menginjak-injak madu dari Tuhan. Betul kan saudara? Ada orang gak punya uang, tapi dia mengumpulkan kesenangan bagi dirinya sendiri. Ada saudara. Dan itu membuat dia tenang saudara. Tidak peduli sama Tuhan, bahkan dia merencanakan ini dan itu. Di ayatnya yang ke-18 tadi. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Ya. Orang-orang yang merencanakan hidupnya sendiri, aku mau buat ini, akunya terus yang laju, gitu sebenarnya kan. Aku mau bikin ini, tanpa tanya Tuhan, itu nasibnya akan sama dengan orang kaya ini dan orang kaya yang sebelumnya. Loh Pak, ini anti sama orang kaya Kak? Ya enggak lah saudara ya kan. Ini kan perumpamaan, ingat loh, ini bukan orang kaya yang sesungguhnya saudara ya kan. Tuhan Yesus mengasihi orang kaya enggak saudara, saya tanya? Sangat mengasihi orang kaya. Buktinya ada satu orang kaya datang kepada Tuhan, ya kan? Kemudian dia berkata, guru, apa yang harus aku lakukan untuk mendapat hidup yang kekal? Diladenin gak sama Tuhan? Diladenin. Tuhan bilang begini, lakukan seluruh hukum Taurat, ya, jangan membunuh, jangan ini, Tuhan bilang. Kemudian orang kaya itu bilang begini, semua sudah aku lakukan. Wah, luar biasa. Tuhan sangat mengasihi orang ini, sampai ini menurut tafsiran saudara, sampai harusnya dia jadi murid yang ke-13. Itu hampir jadi buku saudara ya, murid yang ke-13. Harusnya anak muda yang kaya ini jadi murid yang ke-13. Karena Tuhan bilang apa sama dia? Jual segala milikmu, betul kan? Dan ikutlah aku. Wow saudara ya. Harusnya murid Tuhan Yesus ada 13, saya berani ngomong saudara. Tapi anak muda ini tidak mau. Firman Tuhan mencatat apa? Dia putar balik, ya kan, pulang ke rumah. Karena apa? Firman Tuhan katakan, karena sangat banyak hartanya. Orang yang kenyang menginjak-injak madu. Saudaraku, jadi murid ke-13. Wow, kalau saya saudara ya, nggak akan mikir dua kali saudara. Langsung saat itu juga jual dan ikut Tuhan. Tapi karena dia sudah kenyang, dia tidak bisa lihat madu itu. Betul nggak saudara? Madunya lewat saudara. Harusnya dia jadi murid yang ke-13. Maka itu saya katakan, Tuhan Yesus mengasihi orang kaya enggak? Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi orang kaya. Tapi yang tidak dikasihi Tuhan, hartanya. Makanya Tuhan turun, jual. Saudara. Dan itu berlaku hanya untuk orang tersebut. Ya, khusus orang. Karena Tuhan ingin jadikan dia murid yang ke-13.
Kalau kita enggak, saudara, ya kan? Kita ada tempatnya masing-masing. Tidak semua orang kaya yang Tuhan suruh jual hartamu dan jadi pendeta. Tidak, saudara. Tidak semua seperti itu, ya kan? Tapi intinya adalah semua manusia baik kaya maupun tidak kaya, semua sama di hadapan Tuhan. Amin. Semuanya berharga di hadapan Tuhan. Ini ada orang kaya yang masuk neraka, ada dua. Ini cuman perumpamaan. Ini tidak betul-betul ada orangnya, hanya perumpamaan. Jadi kalau saudara nanti siapa tahu suatu waktu jadi tiba-tiba kaya, punya uang banyak, ya puji Tuhan. Tapi mentalnya jangan seperti orang kaya ini, amin saudara. Saudara punya uang banyak, puji Tuhan, saya setuju, saya dukung saudara, ya kan. Saya sangat dukung, saudara punya uang banyak, saya puji Tuhan. Tapi mentalnya, hidupnya, jiwanya jangan sampai seperti dua orang kaya yang sudah kita baca pada pagi hari ini, nasibnya mengenaskan, saudara. Ya. Ayat 21 berkata, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Elohim Yahweh. Makanya saya bilang tadi apa, saudara? Saya menganggap kita setara, kita semua kaya secara rohani. Kerinduan saya itu. Dan ini firman Tuhan dari Tuhan kita sendiri ngomong. Kita harus kaya di hadapan Tuhan. Supaya apa? Kita bisa membagi-bagikan roti kepada Lazarus yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Amin saudara. Gimana kita bisa membagikan kalau kita tidak punya? Kita harus punya dulu, kita harus kaya dulu, baru kita bisa bagikan. Bukan kaya secara duit, bukan kaya secara harta dunia. Tapi Tuhan katakan ini, kita harus kaya di hadapan Allah. Apanya yang kaya saudara? Rohaninya harus kaya. Kesabaran kita. Buah rohnya, damai sejahteranya, sukacitanya, doa-doanya, itu kita harus kaya dan itu yang bisa menular dan kita bagikan bagi orang-orang di sekeliling kita yang lebih efektif daripada saudara naik ke mimbar dan khotbah seperti yang saya lakukan ini. Amin saudara, jadilah kaya saudara. Dengan cara apa? Dengan cara lapar dan haus akan kebenaran. Ingat Amsal 27 tadi, jangan lupa. Saudara kalau mau jadi kaya di hadapan Tuhan, jadilah lapar. Jangan kenyang sama dunia, madu. Jadilah orang yang punya madu sebanyak-banyaknya. Saudara ya kan? Madu dari Tuhan itu. Minta terus saudara. Jangan diinjak-injak. Amin saudara, jangan diinjak-injak. Madu yang sangat berharga ini. Seperti saya waktu sakit, saya lihat orang sehat, saya ngiri saudara. Aduh saya pengen cepet-cepet sehat supaya bisa beraktivitas. Karena waktu saya sakit itu saudara, saya dicari banyak orang saudara. Ya, pada saat itu pas juga lagi radionya rusak lagi, pusing saya dalam keadaan sakit ya, malam-malam itu ya. Saya harus ke radio, hujan-hujan saya ingat banget itu saudara ya. Saya gak mau lagi sakit Tuhan. Dalam hati saya saudara ya kan. Saya mau sehat. Harusnya seperti itulah. Tapi saya dapat hikmat. Harusnya seperti itulah orang memandang Tuhan. Betul gak? Ya lapar dan haus ya, depresi gitu loh. Depresi mau sehat saudara. Depresi karena mau Tuhan gitu loh saudara. Ya saking pengennya gitu sampai pokoknya harus dapat. Kalau gak dapat tuh rasanya aduh gimana gitu. Harusnya sikap seperti itulah yang kita miliki dengan Tuhan. Saudara nggak perlu sakit dulu ya, nggak perlu sakit dulu, ya kan? Saudara nggak perlu jauh dari Tuhan dulu untuk bisa merindukan Tuhan dengan sangat. Tapi dari firman Tuhan dan dari perumpamaan-perumpamaan ini maka Tuhan berikan supaya kita bisa menghargai dan memprioritaskan apa yang sesungguhnya harus kita kejar dalam dunia ini, dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Amin buat firman Tuhan.
Kita akan menaikkan dulu satu pujian, saya mengundang pemuji. Kita nyanyikan satu lagu itu yang semuanya untukmu, tahu kan ya? Ya, selalu untukmu itu ya. Teksnya ada kan? Ada ya. Kita nyanyikan lagu ini. Saya undang kita untuk bangkit berdiri, saudara. Kita menyanyi sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Karena saya tahu Tuhan hadir di tempat ini dan siap untuk memberikan madu bagi kita masing-masing ya. Saudara dengan hati yang terbuka menerima curahan madu dari Tuhan sekarang. Ya, dengan rasa lapar dan haus, bukan dengan rasa kenyang akan dunia, saudara. Jangan menginjak-injak madu itu yang Tuhan mau curahkan kepada kita saat ini. Tapi kita mau membuka hati kita untuk menerima madu itu sebanyak-banyaknya. Amin, saudara. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Amin. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Katakan sekali lagi. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat Tuhan, baik siang dan malam, hanya untuk Tuhan. Selalu untukmu. Haleluya. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu. Mari lebih sungguh lagi katakan, selalu untukmu. Oh haleluya. Selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Amin. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu. Sekali lagi katakan selalu.